Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima uhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa studio Al-Mahrusi dimanapun Anda berada, yang semoga mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak terasa puasa kita selama bulan Ramadan ini telah beranjak ke hari yang ke-17. Artinya kita sudah separuh bulan telah menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Kebiasaan di Indonesia di bulan Ramadan kebanyakan di tanggal 21 Ramadan ke atas, tentunya para masyarakat dimanapun tempatnya melaksanakan sholat malam untuk mencari Lailatul Qadar. Bagaimana toh ketika kita mau mencari Lailatul Qadar, dan kapan toh Lailatul Qadar itu bisa kita temukan? Lah, ini merupakan pembahasan yang memang di kalangan ulama sendiri masih banyak perbedaan pendapat. Yang jelas Lailatul Qadar adalah malam yang termasuk dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sembunyikan di malam-malam di bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita rajin untuk beribadah dari awal Ramadan sampai ke akhir bulan Ramadan. Jadi hikmah dari disembunyikannya malam Lailatul Qadar itu adalah agar kita terus rajin beribadah di bulan Ramadan ini. Seperti halnya bagaimana Allah merahasiakan ridhonya dalam segala perbuatan taat, dan juga menyembunyikan atau merahasiakan ghadabnya dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini merupakan pelajaran buat kita semua. Pelajaran yang harus kita pelajari, bahwa kita ketika ingin menemukan malam Lailatul Qadar tidak hanya untuk berusaha menemukan di malam 21, 22 hingga malam terakhir di bulan Ramadan, tapi hendaknya kita terus berusaha dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan melaksanakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar sendiri ada yang mengatakan jatuh di tanggal 17, di malam 17 di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang berpendapat, ada yang mengatakan Lailatul Qadar niku jatuh di malam 27. Ada yang mengatakan di 21 dan lain sebagainya. Tentu itu ada banyak versi dari kalangan ulama. Namun pada dasarnya seperti yang saya katakan di awal tadi, Lailatul Qadar merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah letakkan di bulan Ramadan. Tentu kita tahu bagaimana istimewanya Lailatul Qadar. Ketika orang menemukan Lailatul Qadar, berarti dia telah disapa oleh para malaikat. Telah dikatakan dalam surat Al-Qadar sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Lah, tanazzalul malaikah, bahwa pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun. Begitu pula besertaan dengan malaikat Jibril yang merupakan pimpinan para malaikat. Lah, dikatakan
pada terusan ayat tersebut, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Para malaikat memberikan salam kepada umat-umat Nabi yang melaksanakan ibadah, ataupun bahkan dalam satu keterangan orang yang tidur di malam Lailatul Qadar pun mendapatkan salam dari para malaikat. Dengan tanda kutip selama dia tidak melaksanakan maksiat. Lah niki begitu istimewanya malam Lailatul Qadar, oleh karenanya kita harus terus giat untuk beribadah, terus giat untuk melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, agar kita kelak ketika keluar dari bulan Ramadan termasuk orang-orang yang beruntung karena mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tidak banyak mungkin yang saya sampaikan. Semoga kita semua, karena di malam ini, malam 17 ini, seperti yang dikatakan oleh firman Allah dalam surat Al-Qadr, bahwasanya ada yang mengatakan versi bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di tanggal 17 dan lain sebagainya. Semoga kita bisa menjumpai malam yang istimewa tersebut. Ada satu keterangan yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu bahkan lebih baik daripada jihadnya kaum Bani Israel selama 1000 bulan. Itu dikatakan ada sebuah keterangan bahwasanya ada salah satu orang dari Bani Israel berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. 1000 bulan lamanya berjihad fisabilillah, sehingga ketika Nabi mengetahui bahwasanya ada yang orang yang seistimewa itu, Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabbi ja'altu ummati aqsarul umami a'maron wa aqwallahum a'malan. Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabbi, engkau jadikan umatku orang yang paling pendek umurnya dan yang paling sedikit amalnya. Fa'atahullahu ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahrin allati hamala fiha al-israiliyyi as-silaha fisabilillahi laka wali ummatika ila yaumil qiyamah. Sehingga Allah memberikan kepada Nabi malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana orang Bani Israel membawa pedang untuk jihad fisabilillah. Lah hal ini tidak hanya kepada Nabi, wali ummatika ila yaumil qiyamah. Malam Lailatul Qadar niku diberikan kepada Nabi dan juga umatnya hingga sampai hari kiamat. Semoga kita beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.